anggota yang punya sense of ownership yang tinggi terhadap organisasinya, terhadap tanggung jawab yang dia, dibebankan kepada dirinya, maka dia akan jadi pribadi yang inisiatif, menjadi anggota yang kreatif, inovatif ya, yang, proaktif dan lain sebagainya. Kan idealnya itu ya. Jadi yang pertama kita menanamkan rasa kepemilikan, sense of ownership. Karena beda beda rasa antara karyawan sama, sama pemilik perusahaan. Ya, kalau karyawan itu ya, kalau employee itu kan bekerjanya dengan jam kerja ya, dari jam 7 sampai dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, sedangkan kalau pemilik perusahaan, pemilik, usaha, dia akan bekerja selama 24 jam. Nah, ini menandakan betapa kemudian seseorang yang mempunyai rasa, kepemilikan yang tinggi, dia punya, keseriusan ya dibandingkan sama mereka yang, hanya sense of, employee. Nah, karena itu kemudian yang harus kita lakukan tanamkan sense of ownership itu agar kemudian dia bisa lebih proaktif, lebih punya tanggung jawab ya, lebih berinisiatif dan lain sebagainya. Itu kan normalnya, Bu. Nah, apa yang tidak normalnya? Tidak normalnya bisa kita balik. Kalau saran saya sih dibalik. Kita bisa mengawali dengan memberikan kepercayaan yang lebih. Kita kan pengen memberikan, menanamkan sense of ownership kepada para anggota kita. Lalu bagaimana caranya? Maka kasih dia peran lebih, kasih dia ruang untuk mengambil keputusan, kasih dia ruang untuk mengeksekusi ide dia, kasih dia ruang untuk memilih dia mau bekerja sama dengan siapa, dan bahkan kasih dia ruang untuk berkontribusi pada bidang apa, begitu. Nah, ruang itu yang kita kasih. Nah, bagaimana caranya, atau apa yang akan kita lakukan, atau apa dampak yang akan mereka rasakan. Jadi kalau ruang itu, kalau kepercayaan itu sudah kita bisa berikan kepada mereka, ya, ruang untuk mengambil keputusan, ruang untuk mengambil, atau untuk memilih bekerja sama dengan siapa, atau bahkan ruang untuk, bekerja pada bidang apa, maka kesempatan-kesempatan atau ruang-ruang itu yang akan membuat mereka merasa, "Oh, saya kayaknya diberikan kepercayaan ya." Jadi trust itu atau rasa, kepercayaan yang kita berikan kepada para anggota kita, sedikit banyak itu akan mempengaruhi rasa kepemilikan, dia terhadap organisasi, ya kan? Sama seperti saya termasuk orang yang kalau hanya, "Ya udah deh saya cuma dikasih tugas yang begini 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 aja," jadi ya udah, dalam pikiran saya tugas yang diberikan kepada saya itu akan saya, kerjakan dengan sebaik mungkin. Cuma ketika misalnya kita diberikan ruang untuk mengambil keputusan, akhirnya kita akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena keputusan ini kita yang ambil gitu loh. Nah, itu manusiawi, Bu. Jadi kalau dia mengambil keputusan, maka dia merasa dia bertanggung jawab untuk mensukseskan keputusan yang dia ambil. Beda sama kalau keputusannya itu diambil oleh pimpinan ya, pimpinan yang mengambil keputusan dan kemudian keputusan itu dieksekusi oleh bawahannya, maka akhirnya bawahannya berpikir, ya udah deh kita kita lakukan semaksimal mungkin saja, kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil sih nggak apa-apa begitu. Tapi kalau keputusan itu dia yang mengambil, akhirnya dia nggak punya pilihan lain, harus berhasil nih, karena kalau nggak berhasil, malu saya yang ngambil keputusan ini gitu. Jadi itu yang mungkin bisa kita lakukan, Bu, ya, jadi memberikan kesempatan yang lebih besar, yang lebih banyak kepada mereka, baik dalam mengambil keputusan, dalam memilih peran ya, dalam memilih peran di organisasi, memilih mau bekerja sama dengan siapa, ya, dan lain sebagainya ya. Sehingga kemudian ruang kepercayaan itu kalau kita berikan mudah-mudahan nanti bisa, berdampak pada tingkat atau rasa kepemilikan ya, kepada para anggota kita. Begitu, Bu.